Oke pemirsa, hari ini dapat servisan kulkas yang rusaknya tusuk teman-teman. Saya akan mendatanginya di sore ini sekitar jam berapa ya, jam 3. Saya akan berangkat, nanti jam berapa saya akan selesai. Dan tadi saya sudah melihat kondisinya sangat memperhatikan teman-teman, sangat tempatnya banjir. Dan mudah-mudahan ya banjirnya tepat surut ya, kasihan buat warga yang kena banjir, dan banjirnya berhari-hari teman-teman. Dia katanya itu 3 hari baru surut kalau kena banjir itu. Oke pemirsa, langsung saya berangkat dan saya siapkan alatnya. Dan masih satu lagi kotak ajaib. Dan ini kotak ajaib isinya duit teman-teman. Kalau saya bawa saya pasti jadi duit ini. Oke, langsung saya taruh sini atau taruh depan. Kita taruh depan saja. Hai teman-teman, mari kita berangkat menuju ke TKP. Dan kondisi di sini banyak pasir yang di tengah jalan teman-teman. Masalahnya habis kemarin seharian hujan ya. Saya panggilan dari kemarin, dari tertunda sampai sekarang baru saya datangi ke tempat pabrik kulkas. Oke pemirsa, ikuti terus video saya. Dan di sini saya dari Lempake menuju ke Lempake Tepian dan sambil melihat kondisi banjir yang ada di tempat pemilik rumahnya ya. Dan tadi siang saya sudah cek di tempat pemilik rumahnya, itu rumahnya sangat memprihatinkan teman-teman. Ikuti terus video saya untuk menyaksikan kondisi banjir di tempat pemilik kulkas yang mau saya perbaiki hari ini. Dan buat teman-teman semuanya, mohon doanya ya bagi orang-orang yang kena banjir. Mudah-mudahan untuk berikutnya dimudahkan rezekinya ya. Masalahnya kasihan banget, saya melihat tadi siang banyak rumah yang terendam dan banyak perabotan yang rusak, terutama lemari ya teman-teman ya, lemari dan perabotan lainnya. Dan bagi rumah yang kayu pasti kayunya banyak yang busuk ya teman-teman. Dan kita sangat kasihan banget sama pemilik rumah yang kena banjir, yang terendam banjir. Dan kata pemiliknya, apabila banjir datang itu surutnya 1 bulan baru surut teman-teman. Kasihan banget ya teman-teman ya. Jadi air itu bisa habis itu sedikit-sedikit, bukan langsung habis, karena termasuk dekat. Kalau di Jawa ini dekat Bengawan ya teman-teman ya. Cuman kalau di Kalimantan walaupun besar juga disebutkan sungai seperti itu ya. Jadi kalau di Jawa ini namanya Bengawan sudah, kalau di Kalimantan ya namanya sungai gitu ya. Memang rumahnya itu dekat sungai teman-teman, sungai yang gede ya, bukan sungai yang kecil. Jadi kasihan banget apabila setiap hujan pasti terkena banjir. Nah, saya tadi sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dan saya lihatin itu tidurnya teman-teman dan ngumpul jadi satu. Jadi tidak ada kamar ya, masalahnya kamar-kamar semuanya itu terkena banjir semua. Bagi teman-teman yang kepengen mengetahui seperti apa kejadian banjir yang ada di Samarinda, ikuti terus video saya sampai selesai. Dan bagaimana nanti proses saya servis apabila lokasinya kena banjir, apakah kita bisa servis ya teman-teman ya. Masalahnya tempatnya itu banjir seperti apa, nanti saya juga bingung juga. Nanti bagaimana kalau kita itu kesengat apabila kena banjir. Mudah-mudahan ada tempat yang aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya servis bukan di tempat banjir, tapi tempatnya kebanjiran teman-teman ya, lingkungannya kebanjiran. Tapi biasanya di Kalimantan itu banyak yang membuat rumah seperti panggung teman-teman ya. Jadi rumah itu tinggi, dari tinggi ya, terus dibikin lantai di atas tanah ya teman-teman ya. Maksudnya lantai di atas tanah itu maksudnya yaitu kayu disusun lalu disusun papan di sebelah
atasnya di lantainya, yaitu dibuat untuk lantai. Jadi lantai itu tidak menempel tanah ya teman-teman. Jadi rumahnya itu membuat dikasih tiang, ditancap-tancap, dipatok-patok itu ya teman-teman. Kalau di Kalimantan namanya dipancang. Lalu disusun papan, lalu dibuat lantai seperti itu. Dan seperti itu bangunannya juga bagus-bagus teman-teman. Walaupun lantai kayu, kadang itu di atas papan itu ada keramiknya, jadi sangat-sangat rapi ya teman-teman. Tapi kalau yang mau saya datangi ini sangat-sangat sederhana. Sepertinya kulkasnya juga tidak bagus, cuman untuk pembekuannya masih bagus teman-teman. Dan saya lihat tadi kompresornya juga masih mulus. Cuman tadi saya tidak langsung perbaiki karena saya ada panggilan yang lain teman-teman. Jadi kita apabila ada pekerjaan itu antri ya teman-teman, bukan mana yang dapat duluan lalu kita kerjain duluan. Perhatikan teman-teman banjir saat ini. Perhatikan teman-teman airnya. Dan air ini masih naik terus sampai tadi siang ya. Belum sampai ke sini, sekarang sudah naik sampai ke depan rumah. Depan rumah pemilik lokasi ya. Oke teman-teman, di sini saya dapat servis ya. Tempatnya banjir ya. Dan ini celana saya basah semua. Sudah saya gulung sampai ke atas, tapi masih basah loh. Dan kulkasnya ada di dalam situ. Saya mau ngambil alat lagi, masih ada satu alat yang belum saya bawa. Saya ambil lagi. Airnya terlalu dalam teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Saya memperhatikan orang yang ada di sini ya. Di rumahnya penuh dengan air. Perhatikan mulai dari itu arah Sempaja menuju ke Lembake Tepian semuanya banjir. Ini alat saya teman-teman. Perhatikan teman-teman, kanan kiri rumah di sini seperti rumah di tengah lautan. Dan semuanya dikelilingi dengan air. Dan ini tadi pagi saya datang ke sini itu belum sampai selutut teman-teman. Sekarang sampai atas lutut itu sudah, celana saya sudah basah semua ini. Oke teman-teman, setelah melewati air ya, dan saya ngetakut melewati air ya, takutnya nanti kaki saya masuk ke dalam lubang. Dan ini teman-teman, penyakitnya ya, ada lubang di sini. Nanti saya las dulu, barulah saya isi feran ulang. Oke, kita keluarkan dulu semua rak-raknya. Keluarkan semua Pak, biar aman. Ini keropos pernah kena banjir ya Pak ya? Oh iya. Oke pemirsa, saat ini mulai pembongkaran evaporator ya. Kita bongkar dulu supaya kita mempermudah nanti cara pengelasan evaporatornya ya teman-teman ya. Jadi untuk mengelas evaporator ini ya teman-teman, kita perlu dibersihkan semuanya, bagian cat yang menempel di bagian lubangnya ya. Dan kita akan bongkar-bongkar dulu bagian bautnya ya. Dan ini kondisi penutupnya sudah banyak yang patah ya teman-teman, karena usia
kulkas ini sudah lama dan saya melihat di bagian dinding semuanya sudah mulai keropos teman-teman. Mungkin karena kulkas ini sudah lama ya, termasuk awet ya teman-teman kulkas ini ya, sampai dindingnya hancur tapi kulkasnya masih bagus. Ada namanya Ultram Zero. Buat teman-teman yang masih mau belajar cara pengelasan ya, harus belajar dulu mengelas evaporator ini karena tidak mudah. Jadi sebelum praktek langsung mengelas di evaporator, lebih baik belajar dulu mengelas evaporator rusak dulu. Jadi bagi teman-teman yang masih permula ya, yang masih mau belajar mengelas evaporator, masalahnya nanti kalau langsung praktek mengelas evaporator milik orang lain, maka nanti kalau jebol maka kita akan membelikan yang evaporator yang baru ya teman-teman. Jadi untuk pengelasan ini kita perlu perhatikan, terutama kita bersihkan dulu oli yang ada di bagian dalam evaporator ya teman-teman. Dan ini tadi sudah saya flashing teman-teman, jadi kita flashing dulu sebelum melakukan pengelasan. Dan setelah di flashing bersih, lalu kita perhatikan kotoran yang ada di evaporatornya ya teman-teman, kotoran yang ada. Dan ini sudah dilem menggunakan lem besi, maka saya akan membakar lem besi supaya mudah kita bersihkan. Jadi juga walaupun belum ada lem bersihnya ya teman-teman, kita harus membersihkan menggunakan api. Kita bakar dulu supaya catnya terbakar. Apabila cat sudah terbakar, lalu kita kerok menggunakan pisau atau alat yang tajam lainnya. Dan ini proses pembakaran cat yang menempel di evaporator ya, yang kira-kira di mana yang mau saya tempel alumini. Jadi kita bersihkan dulu di permukaannya atau di sekelilingnya lubang. Apabila pembersihan ini bersih teman-teman, jadi kita mempermudah untuk pengelasan. Apabila ini tidak bersih, maka pengelasan alumini tidak mau menyatu ya teman-teman. Kalau misalnya kita kasih panas yang berlebihan, maka evaporator akan jebol seperti itu. Jadi sangat hati-hati untuk pengelasan evaporator ini. Walaupun pengelasan ini sudah ahli, walaupun kita sudah kebiasaan hari-hari mengelas evaporator, tapi masih dihantui rasa takut ya teman-teman. Apabila nanti evaporator ini jebol, maka kita akan lebih sulit cara perbaikannya ya, karena apabila sudah melebar lubang ini, maka kita lebih sulit lagi untuk mengelasnya. Oke pemirsa, sekarang proses pengelasan menggunakan alumini ya teman-teman. Perhatikan bagaimana cara pengelasan dan cara menempelkan alumini. Sudah saya nyalakan blendernya, lalu kita panaskan di sekeliling lubang. Dan ini untuk mengukur panasnya teman-teman, kita tidak bisa mengukur ya, kita bisa mengukur dengan hati kita sendiri dengan menggunakan perasaan ya teman-teman. Apabila kira-kira panas sudah pas, lalu kita tempelkan alumininya. Dan apabila aluminium sudah agak kemerah-merahan, cepat teman-teman kita tempel ya. Apabila sudah aluminium sudah berwarna merah, kita cepat-cepat dijauhkan apinya. Apabila kita tidak cepat menjauhkan apinya, maka aluminium akan meleleh lalu jebol ya teman-teman. Oke pemirsa, untuk pengelasan sepertinya sudah berhasil. Perhatikan hasilnya sangat sempurna ya teman-teman ya, dan meleleh merata. Kalau sudah meleleh merata seperti ini, pastinya pengelasan tidak mungkin gagal teman-teman. Jadi kita sekali ngelas saja sudah beres ya, tidak berkali-kali mengelas. Apabila kita mengelas dilakukan berkali-kali teman-teman, maka kita akan mengalami kegagalan ya. Masalahnya evaporator kalau sudah dipanasi berkali-kali, maka
evaporator akan meleleh. Ada arena hari Natal. Sekarang proses mengembalikan pipa balik di belakang kulkas teman-teman. Masalahnya tadi saya lepas untuk proses pemflashingnya teman-teman. Setelah kita flashing lalu kita tambal bagian evaporatornya yang bolong, kita las. Setelah kita las lalu kita kembalikan lagi pipa yang ada di belakang kulkas, yaitu pipa kembalinya ya teman-teman ya. Pipa kembali kita kembalikan, lalu kita proses pengisian freon. Lalu sebelum kita pengisian kita vakum dulu. Dan perhatikan cara-cara pavakuman, bagaimana urut-urutannya dan bagaimana cara perbaikannya ya teman-teman ya. Dan ini alat vakum saya teman-teman, alat vakum yang sudah saya sediakan dari rumah tadi. Saya menggunakan kompresor AC. Dan biasanya saya menggunakan kompresor kulkas teman-teman, karena ini saya mempunyai kompresor AC yang tidak terpakai, maka saya fungsikan buat vakum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang prosesnya pevakuman, perhatikan. Kita vakum dulu ya teman-teman ya. Dan kalau sudah proses pevakuman ini, tinggal sebentar lagi selesai teman-teman ya. Tinggal kita rapikan nanti setelah pembekuannya terlihat baik ya teman-teman. Apabila sudah baik pembekuannya, maka langsung saya rapikan semuanya. Oke teman-teman, proses ini masih proses pemompaan teman-teman ya. Kita pompa, lalu kita cek bagian yang bocor dulu menggunakan sabun sunlight. Setelah proses pemompaan selesai ya, pengetesan bocor sudah selesai, lalu kita lanjut proses pevakuman. Setelah kita vakum lalu kita isi freon, jadi selesai teman-teman. Dan lubangnya sudah oke teman-teman, sudah tidak bocor lagi, jadi proses penambalan sudah selesai. Perhatikan teman-teman hasilnya ya. Perhatikan teman-teman, hasil pembukaannya sudah bagus ya, sudah mulai kasar di bagian pipa dari kapiler. Jadi ini sudah oke teman-teman untuk perbaikan hari ini ya. Saatnya kita tutup. Dan mohon maaf teman-teman, jadi perhatikan bagian pipa atas ya, tadi warna putih, saya gosok jadi hitam ya. Ini menunjukkan bahwa proses pendinginan sudah sempurna ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk perbaikan hari ini sudah selesai ya, sudah saya rapikan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Warung Samarinda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman semuanya, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe dan tekan subscribe-nya ya, dan tekan like dan di share ya teman-teman. Dan